Oke, hari ini kita bakal ngancurin satu ilusi besar. Ilusi yang bikin kita bisa tidur nyenyak tiap malam yaitu keyakinan kalau sistem keuangan global kita saat ini itu aman, gampang diprediksi, dan sepenuhnya ada di bawah kendali kita. Kita ngebangun model matematika yang super rumit, kita bayar mahal para ahli dengan gelar mentereng, dan bam, kita ngerasa aman. Tapi, di balik layar yang kelihatannya tenang itu, ada ancaman tak terlihat yang sebenarnya siap meluluh lantakan semuanya dalam hitungan detik. Siapkan diri kalian, karena dalam pembahasan kali ini, kita bakal membedah anatomi dari sebuah kekacauan absolut. 10 triliun dolar. Coba resapi angka itu sebentar. Angka yang luar biasa gila ini bukan anggaran negara selama 10 tahun ya. Ini adalah total nilai ekuitas global yang menguap begitu saja. Lenyap ke udara hanya dalam hitungan hari, sewaktu krisis keuangan tahun 2008 meledak. Uang pensiun, tabungan seumur hidup orang-orang, sampai valuasi perusahaan raksasa, semuanya hancur secara brutal tanpa sisa. Nah, ini yang memunculkan satu pertanyaan yang sangat mengganggu. Kok bisa? Bagaimana mungkin institusi raksasa yang punya superkomputer dan analis paling cerdas di muka bumi bisa sama sekali buta sama bencana sebesar itu? Jawabannya bahkan menyingkap satu kelemahan fatal dari cara kita melihat risiko. Ada sebuah kebutaan sistemik terhadap peristiwa ekstrem yang, percaya deh, bakal mengubah cara kalian melihat dunia setelah ini. Masuk ke bagian pertama, mari kita bahas tentang ilusi keamanan modern. Gini, di satu sisi kita punya dunia akademis dan jurnal keuangan. Mereka ini suka banget pakai kurva lonceng normal yang pada dasarnya mengasumsikan kalau pasar itu bergerak secara rasional dan kejadian ekstrim itu ya hampir mustahil terjadi. Tapi di sisi lain kita berhadapan sama realitas yang brutal. Realitas ini dikuasai oleh apa yang dalam statistik disebut fat tails atau ekor gemuk. Ini adalah area di mana kejadian ekstrim, keruntuhan total, dan kekacauan masif justru terjadi jauh lebih sering daripada yang berani diakui oleh model akademis manapun. Fasad inilah yang diam-diam membunuh para investor yang terlalu overpede. Dan kelemahan fatal itulah yang membawa kita ke bagian kedua, kedatangan sang angsa hitam atau Black Swan. Konsep ini dipopulerkan oleh Nassim Nicholas Taleb, seorang mantan trader yang juga ahli risiko. Dia menyebut kejadian-kejadian penghancur ini sebagai peristiwa Black Swan. Ada 3 syarat mutlaknya. Pertama, dia sangat-sangat langka dan ada di luar ekspektasi normal kita, nggak ada data historis yang bisa memprediksinya. Kedua, dampaknya luar biasa fatal, mengubah tatanan dunia seketika, kayak tragedi 9/11 atau hancurnya era.com. Dan yang ketiga, ini yang paling ironis. Manusia selalu mencoba merasionalisasinya setelah hal itu terjadi. Kita dengan gampang menipu diri sendiri dan bilang, ah ya pantesan aja jatuh. Harusnya kita udah tahu dari awal. Padahal, nol besar. Istilah Black Swan sendiri punya sejarah yang keren banget. Coba bayangin, kalian hidup di Eropa abad ke-16. Saat itu, semua angsa yang pernah dilihat manusia warnanya putih. Jadi pernyataan, semua angsa itu putih, dianggap sebagai fakta ilmiah absolut. Titik, nggak bisa dibantah. Terus, di tahun 1697, ada penjelajah Belanda berlayar ke Australia dan boom! Dia melihat angsa hitam. Bayangin, cuma butuh satu observasi aja untuk menghancurkan kebenaran mutlak yang udah diyakini ratusan tahun. Nah, persis kayak gitulah cara kerja pasar keuangan kita. Taleb membagi dunia kita ini jadi 2 kategori yang gampang dipahami. Bayangin mediokristan itu sebagai dunia yang aman, contohnya berat badan manusia. Kalau kalian kumpulin 1.000 orang di satu stadion, lalu masukin 1 orang paling gemuk di dunia ke situ, rata-rata berat badannya nggak bakal berubah drastis kan? Aman. Tapi sistem keuangan kita itu hidup di ekstremistan. Kalau kalian kumpulin kekayaan 1.000 orang acak, terus kalian masukin kekayaan Elon Musk ke situ, rata-ratanya langsung hancur berantakan. Di ekstremistan, satu peristiwa tunggal bisa mendominasi segalanya. Masalah terbesarnya, para ahli keuangan di luar sana masih aja pakai alat ukurnya mediokristan buat mencoba mengendalikan liarnya ekstremistan. Jelas saja hancur. Bagian ketiga, arogansi para ahli dan kehancuran. Ini dia analogi favorit saya dari Taleb, sebut saja masalah kalkun. Analogi ini brilian banget buat ngejelasin letak arogansi tadi. Coba posisikan diri kalian sebagai seekor kalkun. Tiap hari, si peternak datang bawa makanan. Hari pertama, kalian bersyukur. Hari ke-500, data statistik kalian menunjukkan kalau si peternak ini sangat menyayangi kalian.
Masuk ke hari 1000, model prediksi kalian ngasih kepastian absolut kalau masa depan kalian bakal aman sejahtera. Lalu, tibalah hari 1001. Hari Rabu tepat sebelum perayaan Thanksgiving. Sang kalkun langsung mengalami revisi keyakinan yang sangat brutal. Poin krusial di sini adalah justru data masa lalu yang kelihatan terus membaik itulah yang bikin si kalkun ngerasa paling aman, tepat sebelum dia disembelih. Sekarang mari kita lihat versi kalkun di dunia nyata. Tahun 1998, ada sebuah hedge fund raksasa bernama Long Term Capital Management atau LTCM. Fund ini dijalankan langsung oleh para peraih Nobel Ekonomi dengan model matematika paling sempurna yang pernah ada. Prediksi risiko mereka hampir 0%. Tapi coba tebak apa yang mereka abaikan? Ya, Black Swan. Pas krisis finansial Rusia tiba-tiba meledak dari antah berantah, LTCM hancur lebur dalam sekejap mata. Dan ngerinya, nyaris nyeret seluruh sistem keuangan global ikut hancur barang mereka. Mereka ngebangun logika yang kelihatan sempurna, tapi di atas fondasi asumsi yang cacat. Gak heran kalau Taleb, tanpa basa-basi nyebut rekayasa finansial yang cuma ngandelin distribusi normal ini sebagai penipuan intelektual terbesar. Sampai detik ini pun, Wall Street masih terus jualan model resiko yang pura-pura buta sama peristiwa langka. Kenapa? Karena gampang dijual dan bikin klien ngerasa nyaman. Tapi, seperti yang udah sering kita lihat, kenyamanan palsu ini selalu dibayar mahal saat sang angsa hitam akhirnya mendarat. Bagian keempat, efek domino dalam kepanikan finansial. Gimana sih sebenarnya anatomi kematian pasar modern itu? Semuanya bermula dari langkah pertama, leverage. Institusi-institusi besar ini minjem duit ugal-ugalan buat ngelipat gandain profit. Lalu masuk ke langkah kedua. Sebuah black swan muncul, guncangan yang sama sekali nggak masuk radar. Ini langsung memicu langkah ketiga, margin call. Bank-bank panik dan minta duit mereka dibalikin saat itu juga. Karena pada panik dan terdesak, di langkah keempat, semua pihak mulai jual aset mereka bebarengan. Panic selling ekstrim, harga langsung terjun bebas, likuiditas hilang, dan sampailah kita di langkah kelima, keruntuhan sistemik. Di dunia yang super terkoneksi ini, jatuhnya satu kartu udah pasti meruntuhkan seluruh bangunan. Pertanyaannya, kenapa sih kita nggak pernah belajar dari kehancuran demi kehancuran ini? Taleb nyebut ini sebagai 3 kebutaan psikologis. Pertama, ilusi pemahaman. Kita kegeeran ngerasa ngerti gimana dunia yang rumit ini bekerja. Kedua, distorsi retrospektif. Kayak yang saya bilang tadi, pas pasar udah hancur kita ngarang cerita seolah-olah kejadian itu emang udah pasti bakal terjadi. Dan yang ketiga, kita terlalu mendewakan para ahli bersetelan mahal yang padahal, jujur aja, rekam jejak tebakan mereka seringnya nggak lebih bagus dari lemparan koin. Intinya, otak kita memang didesain buat buta terhadap badai. Bagian kelima, yang paling penting, strategi bertahan hidup di dunia yang kacau. Daripada kita buang-buang waktu mencoba menebak kapan badai datang, mending kita ubah postur pertahanan kita. Kita harus ngerti bedanya jadi yang rapuh sama yang anti rapuh. Sistem yang rapuh, kayak bank yang kebanyakan utang, bakal langsung hajur berkeping-keping pas kena guncangan. Tapi perhatikan ini, anti rapuh itu bukan sekedar kuat atau tangguh loh. Sistem yang anti rapuh justru butuh kekacauan, butuh guncangan untuk bisa tumbuh lebih kuat. Ibarat otot kita, dia harus dirusak sedikit lewat latihan beban supaya bisa makin besar. Nah, goal kita adalah ngebangun sistem keuangan dan mentalitas hidup yang anti rapuh ini. Konsep ini ngelahirin apa yang Taleb sebut sebagai strategi barbel. Kebanyakan orang ngambil jalan tengah alias risiko menengah yang padahal bahaya banget. Kalian bisa kehilangan segalanya pelan-pelan tanpa sadar. Strategi barbel ini beda. Dia main di 2 ekstrim. Kalian taruh 85-90% uang kalian di aset yang super aman, yang kebal mau pasar sehancur apapun. Sisanya yang 10-15% kalian pasang di aset yang sangat spekulatif, yang kalau black swan positif terjadi, keuntungannya nggak terbatas. Dengan begini, kalian membuang area tengah yang penuh ilusi dan rentan hancur tadi. Jadi, apa aturan praktisnya buat kalian atau bisnis kalian? Gini, 1. Batasi leverage. Ingat, utang yang gede itu resep utama buat jadi rapuh.
2. Pegang cash atau uang tunai. Saat semua orang tenggelam kepanasan, cash itu oksigen kalian. 3. Bikin semuanya sesederhana mungkin. Semakin rumit sebuah sistem, semakin gampang dia rusak. 4. Diversifikasi yang agresif. Dan 5. Stop bergantung sama model prediksi masa depan yang ribet. Fokus aja siap-siap buat skenario paling ekstrim, alih-alih nyoba nebak hari apa persisnya krisis itu bakal datang. Dari seluruh analisis ini, kita dihadapkan pada satu realitas dingin yang gak bisa dihindari. Sang angsa hitam itu selalu ada di sana, mengintai dari balik bayang-bayang. Dia nggak peduli sama kurva lonceng kalian, nggak peduli sama seberapa banyak gelar profesor kalian, dan jelas nggak peduli sama rasa aman palsu kita. Kejadian raksasa berikutnya, entah itu market crash, pandemi baru, atau disrupsi teknologi gila-gilaan, nggak bakal pernah diprediksi sama analis manapun di TV. Pertanyaannya sekarang bukanlah apakah Black Swan berikutnya bakal datang, tapi pas dia datang nanti, apakah kalian yang bakal jadi kalkunnya? Jangan sampai kita tertipu oleh apa yang tidak kita ketahui.